Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Agam Rizky di program Bos. Nah, pada kali ini, episode kali ini kita akan belajar mengulas suatu proses kesuksesan dari seseorang sosok yang selama ini terkenal sukses karena passionnya, karena kesukaannya, karena hobinya yang dijadikan sebagai suatu ladang usaha. Kali ini kita akan silaturahim mengunjungi sosok yang bernama Pak Wahyu Indra, seorang pengusaha mie ayam gerobakan. Dan latar belakang beliau adalah karena beliau sangat mencintai makan mie ayam. Makanya kita akan ulas lebih dalam dalam waktu 1 jam ini bersama beliau, Bapak Wahyu Indra, dalam episode sukses berdasarkan passion. Sukses bisa diraih dengan karena passion ataupun gairah cinta kita terhadap sesuatu. Oke pemirsa, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita temui Pak Wahyu Indra saat ini juga. Cinta terhadap mie ayam gitu Pak. Apa sih latar belakang Bapak membuka usaha? Ya, pertama sih memang yang nggak bisa dipungkiri adalah kebutuhan hidup ya. Pertama kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah karena memang kebetulan saya memang pecinta mie ayam gitu ya. Kemudian dari situlah akhirnya bergumul dan fokus usahanya gimana cara menghadirkan mie yang baik gitu segala macam, akhirnya ketemulah usaha mie ayam ini gitu loh. Nah, ada unsur egoismenya saya juga sih karena saya emang saya suka mie ayam gitu ya. Kemudian istri kan pada saat itu mau berhenti kerja gitu. Nah, sementara saya freelance juga gitu loh gitu. Freelance dan punya usaha juga. Nah, di sini ada kekhawatiran, jangan-jangan bisa nggak ya, kita mampu nggak ya gitu loh. Kan biasanya orang hidup tuh kan yang penting ada gitu, dibandingin gak ada sama sekali itu lebih repot. Kecil sekecil apapun, walaupun ada, ngaturnya enak gitu loh. Nah di sini kan ketidakpastiannya ada nih, berarti ketika mau usaha lagi banting setir dari production house kayak ini, terus istri juga mau berhenti, ya udah akhirnya kita kasih buatan usaha itu mie ayam untuk istri ya. Sebelumnya dengar-dengar nih seorang Pak Wahyu memang dari kecilnya, ya kan, latar belakang lahir dari sebuah keluarga pendidik. Betul. Bapak ibu guru, ibu sebagai profesi guru. Ya, betul. Nah terus juga Pak Wahyu dari kecil itu emang suka berbisnis ya, berusaha ataupun berdagang. Apa sih Pak? Karena ya itu lagi-lagi namanya anaknya seorang guru atau pegawai negeri pada saat itu ya, dana kan terbatas Mas. Sementara seperti layaknya anak-anak tuh kan keinginannya banyak gitu loh. Sampai tua pun masih banyak keinginan kan gitu. Nah, gitu keinginannya banyak. Nah, yang itu yang landasin saya ingin punya uang. Oke, ingin gitu punya uang. Ingin punya uang, ingin beli sesuatu, ingin apapun. Dan diawali waktu itu dari menjual TTS. Jual TTS Pak? Jual TTS. Harga berapa ketika zaman Bapak lagi tuh Pak? Dan di Lupa, mana sih jualan kalau itu, nggak Pak? salah tuh 100 perak. Saya ngambilnya tuh di stasiun Depok Lama. Oh. Jadi sistemnya setoran Mas, nggak pakai modal. Ngambil berapa, pulangin berapa, laku berapa, di situ dapat hasilnya kayak gitu. Itu mulai di sekolah dasar atau SD. SD? Wow. SD itu. Terus di sela-sela itu ngamen. Ngamen, untuk survive skill atau untuk ngibur diri atau apa nih Pak? Uang, basicnya uang. Gitu loh. Pengen jajan untuk punya sesuatu gitu loh. Pengen nyenengin sesuatu apa gitu loh ya, ada sedikit-sedikit ya kasih ke orang tua gitu loh. Walaupun banyak kan dipakai sendiri karena kan tahu sendiri ya namanya itu ya untungnya berapa sih gitu loh. Nah di kereta itu saya jalan dan kebetulan kan ayah saya itu seorang guru ya, gurunya ngajarnya di Manggarai dan selalu naik kereta. Jadi yang beli itu sebenarnya kasihan ke ini ya. Jadi orang tua merasa malu juga sebenarnya itu. Pernah ketahuan Maya? Pernah. Jadi akhirnya dibeliin, enggak TTS, dibeli semuanya gitu loh, pulang gitu loh. Ya namanya anak, besoknya gitu lagi. Nah, karena temennya orang tua, kan nama kelamaan tuh ngeliatnya, oh ini anaknya Pak Rahman, ini segala macem, dibelilah. Jadi laku, yang paling laku tuh saya. Jadi di antara itu, padahal nggak kepikiran waktu itu kita mau, ya, anak SD mana ngerti sih, yang penting jualan gitu loh.
Ternyata di situ market saya gitu loh. Market kasihan gitu loh jadinya. Kasihan. Habis itu Yang penting dapat uang. Yang penting dapat uang. Sampai kuliah atau SD? Enggak, itu masa-masanya aneh, transisi beda-beda. Habis itu ngamen, ya gitu, saya pasti jemput orang tua, jangan mau malu-maluin ini segala macam. Tapi saya tetap bilang, saya harus punya uang, saya bilang gitu, saya harus punya uang. Terus ngamen juga gitu ya, pengalaman ditutup lah, digebrak lah, diapalah gitu segala. Ingat saya itu dulu saya di rumahnya almarhum Muni Kader ya kalau nggak salah ya, di Depok Utara tuh ya. Ya saya dapat uang gede tuh waktu itu tuh, wah senangnya minta ampun. Karena kita pakai sebagian pramuka kan. Ada juga yang nggak enaknya juga karena kita berseragam anak-anak sekolah, dia kalau mau berisik jangan di sini gitu, padahal kita ngamen gitu loh. Ya gitulah seni dukanya saudara gitu. Itu hanya SD ngamen. Ya, pasti SMP juga punya jiwa-jiwa usaha mulai terbentuk atau ya, ketika betul, SMA sudah ya. Betul, sampai kuliah pun demikian. Ya, betul. Sampai katanya pas kuliah ngintipin absen apa-apa gitu usahanya. Ya, betul, Fotokopi apa-apa ya, dari itu, ya, Pak. ya, jadi banyak dulu SMP tuh mulai dari jadi apa saya pokoknya apapun itu harus jadi uang gitu loh. Oke. Tahan dulu, Pak. Ya, oke. Apapun harus jadi uang. Gitu. Sederhana, simple. Ya. Dan ketika kecil mungkin untuk apa? Untuk jajan. Ketika Ya. SD, SMP ke SMA mungkin Ya. kebutuhan-kebutuhan yang lain. Betul. Walaupun orang tua awalnya tidak setuju. Ya. Nah, inilah kalau dibilang bisa dijadikan sebagai potensi ya Pak, Ya. atau bekal awal Pembelajaran lah istilahnya. pembelajaran bagi seorang Pak Wahyu menjadi seorang entrepreneur Ya. ataupun seorang yang pelaku kesuksesan sekarang ini. Ya. Oke, kita tahan dulu Pak Wahyu. thank you. Kita juga habis ini kita mau lihat proses kesuksesan Pak Wahyu bersama mie ayam. Ya, boleh. Boleh kita nanti diajak-ajak ke Boleh. tempat Silakan, Pak Wahyu untuk dengan senang hati. strategi, oke? Dengan senang hati, oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di program Bos Bincang-bincang dengan orang sukses. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Agam Rizky di program Bos. Dengan narasumber kita kali ini adalah juragan mie ayam gerobakan Pak Wahyu Indra. Ya. Oke pemirsa, kalau tadi kita sudah bicara sekilas tentang proses beliau, bagaimana yang penting uang, maksudnya lebih kepada pencarian ataupun pembelajaran beliau untuk menemukan ataupun mencari uang. Tadi kita sudah bicara dari mulai SD, Ya. SMP ya Pak. Ya. Nah, kita akan lebih detail lagi nih. Boleh. Sebelum Bapak menentukan sebuah proses yang namanya yes, saya menjadi pengusaha mie Ya. ayam gerobakan. Oke. Ketika SMA Pak Wahyu, Ya. ataupun kuliah, ada nggak yang lainnya dari Pak Wahyu yang proses pembelajaran Banyak Mas. apa Pak? Jadi itu lagi-lagi kan memang kebayang nggak sih kalau dulu kita tuh sekolah cuman ongkos 500 gitu ya. Hah? 500 pada saat itu ya, tahun 90 itu saya rasa cuman cukup buat ongkos pulang pergi gitu loh. Jajannya itu nggak punya jajan gitu loh. Cuman dilaukin gitu ya, kita berusaha Dikasih bungkus, kasih bekal. Tapi akhirnya lama-kelamaan kan namanya anak ya males ya, namanya itu ya anak SD lah bawa Mau bekal. variasi ya? Iya, variasi. Nggak punya duit. Nah di situ timbul ide-ide yang lumayan lah waktu itu. Nah lucunya karena nekat sebenarnya sih Mas. Saya nggak tahu apa-apa tentang usaha. Misalnya contoh gini, kayak sekolah mengadakan pramuka atau camping gitu. Nah itu bikin kaos. Kan banyak tuh supplier, apalagi yang guru-guru gitu ya, masuk itu dengan harga ini. Saya selalu masuk di bawah angkanya mereka. Nggak tahu prosesnya kayak gimana, prosesnya apa. Saya bilang, saya bisa di bawah kalian semua. Modalnya nekat. Gitu. Kecemplung dulu, abis itu gimana? Nah, abis itu saya kan nggak, manusia kan sebenarnya gini, diciptakan akal ya, pikiran gitu. Ya itu yang seharusnya jadinya berpikir ketika sudah dapat kontraknya atau apa, berpikir baru gimana. Saya nggak berpikir dulu tuh harus punya modal. Saya datang, lagi-lagi bapak saya kan guru olahraga. Itu saya datang ke bapak itu, Om, saya bilang gitu. Namanya almarhum Pak siapa gitu ya di daerah Kedondong. Om, saya mau bikin kaos 2000 pieces. Harganya apa Om? Berapa Om? Segini-gini. Enggak Om, saya cuma jualnya segini Om. Saya mau dapat untung sekian Om. Bisa nggak? Jujur ya, polos-polosan Polos-polos aja. Kan maksudnya memang bisnis kan gitu ya sebenarnya pada dasarnya, jujur dan ya, nilai jujur itu yang paling enak sebenarnya di bisnis. Nah, saya bilang, Om, saya ada ini ya. Oke, saya mau dapat untungnya 250 perak per kaos. Per kaos, per piece. Per piece. Layarnya juga saya mau per piece 500. 250. Akhirnya saya dapat satu set itu keuntungan Rp500 pada saat itu. SD SMP dulu? SMA.
SMA. 500 dikali 2000. 2000 Pieces. Ya pada saat tahun 987-an itu saya megang duit 1 juta, Mas. Udah gembira kipas-kipas. Udah kipas-kipas. Semua saya bikin kayak gitu. Kemudian juga kayak hal-hal lain yang sifatnya kayak misalnya ada kekurangan dari kebetulan beruntunglah saya waktu itu saya tuh dari orang yang bukan nggak mampu, hidupnya pas-pasan lah. Tapi disekolahkan di sekolah yang bagus lah gitu loh. Jadi apapun tuh bisa jadi peluang gitu loh, peluang dari kaos, dari usaha fotokopi, dari apa sampai kayak perpisahan tuh saya ngeren semua, Mas. IO-nya naikin, jadi naikin mobil kan mahal-mahal. Wah, lo mahal ini, wah kayak mau nggak kita? Dan kebetulan kan anak-anak orang kaya itu kan kebanyakan juga exciting ya ketika pengalaman baru. Saya naikin mobil departemen penerangan kayak gitu-gitu, yang ada AC-nya, yang biasanya oke, ini senang. Gitu, naik truk kayak gitu-gitu. Mungkin mereka sudah dengan pola yang mewah. Ya, betul. Pak Wahyu dengan pola yang sederhana. Ya, sederhana. Di situ malah nilai bisnis seorang Pak Wahyu ya. Bayangin aja saya setiap liburan semester tuh saya ke Bali, Mas, waktu saat itu. Wow. Gitu. Pas kuliah. SMA. Itu dengan dengan duit-duit dari itu, keuntungan-keuntungan itu. Oh, jadi keuntungan-keuntungan itu belum pernah kepikiran jual untuk bisnis. Belum. Jadi hanya dibuang-buang, maksudnya buat seneng lah, apa-apa holiday lah, pokoknya holiday. Sampai kuliah udah gitu. Semua yang berbau apapun, sekecil apapun, saya anggap itu peluang gitu. Tinggal masalah meneruskan atau tidak, karena masa-masa itu ada masanya pasti kayak gitu. Sebenarnya semua itu hambatan ya, Mas ya. Maksudnya, ketika kita mau mulai ya itu hambatan, Mas. Hambatannya maksudnya? Ya berani melangkah itu kan hambatan, Mas. Berani tidaknya itu hambatan. Jadi sebenarnya semua hidup ini juga hambatan gitu. Gimana caranya kita melampauinya aja sih sebenarnya. Berani itu konteksnya untuk ngambil resiko itu gitu loh. Tapi terukur gitu. Jangan juga ngambil resiko nggak terukur. Seperti contoh kayak saya ya, yang tadi itu kan semua tanpa modal, Mas. Cuman trust aja, trust kepercayaan. Bener gak sih ini orang, bener gak sih itu ini sampai akhirnya dapat kepercayaan, wah enak wis. Gitu loh. Kayak gitu. Nah, hambatan-hambatan itu menurut saya ujian untuk kita bisa melewati. Kalau misalnya kita bisa melewati itu pasti bisa. Karena apapun yang saya lakukan selama ini sampai usahanya itu karena ketidaktahuan sebenarnya. Oke, ketidaktahuan. Ataupun pernah nggak seperti dibohongi atau diapakan, Pak? Karena kan orang lihat orang sukses enaknya hidupnya indah, hidupnya kayaknya sejahtera aja. Padahal dia tidak tahu berapa modal yang sudah diinvestasikan dan mungkin tidak tidak menguntungkan. Pernah mengalami itu atau ada pengalaman seperti itu, Pak? Pengalaman seperti itu hampir enggak ya. Karena saya selalu gini, orangnya nekat tapi terukur. Oke. Terukur gitu loh. Maksudnya kayak seperti contoh ya bikin sesuatu apapun gitu ya yang saya nggak mau rugi gitu loh. Bukan nggak mau rugi, nggak pernah ada uang yang dicemplungkan kecuali awal modal usaha ya. Memang itu udah resiko lah. Maksudnya ketika saya mulai usaha itu, yang khususnya mie ayam itu 26 juta, itu nggak bisa ditawar-menawar karena ini udah beda areal, karena bicaranya udah bisnis long term nih, gitu loh. Nah itu ada spend gitu loh. Oke, itu mungkin secara hambatan tidak ada pencurian segala macam. Tapi mungkin ketika melihat misalnya ketika Bapak dari SMK universitas yang biasanya anak-anak muda yang lainnya bisa hanya main-main, seorang Pak Wahyu mungkin menggunakan lebih waktunya untuk usaha. Benar nggak seperti itu, Pak? Ya. Jadi main sembari usaha sih dulu. Sampai sekarang juga kan gitu ya, maksudnya saya senang gitu ya, maksudnya ini ya lagi-lagi ke tadi masalah hambatan tuh adalah poinnya adalah bisnis adalah kejujuran, Mas. Ketika kita jujur nggak tahu, orang masa mau ngibulin sih gitu loh. Maksudnya bukan mau orang pasti ada kesempatan ini, tapi kan kita juga punya akal ya untuk berpikir siapa yang mesti kita datengin. Yang pasti orang yang juga usahanya sudah established. Gitu loh, kayak misalnya ketika contoh tadi kaos, pasti dia orderannya juga udah banyak. Saya datang dengan modal kejujuran. Oke, pemirsa, kita akan lebih lanjut lagi mengulas nilai-nilai kesuksesan dari seorang Pak Wahyu Indra di segmen yang berikutnya. Kembali lagi nanti bersama kami Agam Rizky di program Bos. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Agam Rizky di program Bos. Masih bersama dengan sosok sukses kita kali ini, Pak Wahyu Indra. Oke, tadi kita bicara dengan beliau adalah tentang hambatan dan ternyata kata beliau
itu sebenarnya tidak ada, ataupun bisa ditanggulangi dengan mindset ataupun lebih kepada kejujuran yang diutamakan untuk mengalahkan segala yang bersifat negatif ya Pak Wahyu. Yeah. Oke, dan kali ini kita akan lebih menggali lagi kepada yang namanya proses Pak Wahyu menentukan usaha yang namanya mie ayam gerobakan sekarang sebagai sebuah jalan kesuksesan Pak Wahyu. Biasanya Pak Wahyu, kan setiap orang tuh susahnya ketika mau niat punya usaha atau mau sukses adalah memulainya. Nah, Pak Wahyu pun sebelum memulai mie ayam ini kan banyak bisnis-bisnis ataupun usaha-usaha dari Pak Wahyu kan. Mungkin dari SD sampai SMP, SMA, kuliah ini bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran bisnis. Nah, Pak Wahyu kenapa memilih akhirnya? Apa yang melandasi Pak Wahyu memilih mie ayam harus buat ini pilihan yang saya harus fokuskan? Itu bisa diceritakan pada kamu Pak Wahyu? Dulu sebenarnya sama nggak fokus sih. Maksudnya sama ketika bisnis-bisnis yang lain. Dulu berpikir mikir gimana mau usaha gitu ya. Kebetulan pilihannya adalah makanan, gitu. Diskusi karena saya tahu banget karena istri saya itu tangannya dingin untuk masak sesuatu tuh enak gitu. Makanya dikawinin gitu. Jadi syarat kalau mau nikahin perempuan jago masak. Jago masak. Karena gitu. Pak Wahyu suka masak. Saya nggak suka masak, istri saya suka masak. Suka makan. Suka makan. Nah, penikmat, bukan suka makan. Bukan tukang masak, tapi penikmat. Nah, terus akhirnya kita setahun itu riset Mas. Riset kecil-kecilan tentang cara bikin mie ayam, terus kompetitor kita siapa aja, gimana, nah terus harga di Depok itu gimana, kayak gitu-gitulah. Jadi akhirnya itu yang jadi benchmarknya. Semua sesuatu itu harus, makanya saya bilang terukur, based on-nya adalah riset. Karena menurut saya apapun yang kita keluarkan, gitu loh, itu kan adalah modal. Jangan sampai sia-sia. Poinnya itu. Kalau dalam bahasa agama jadinya mubazir ya Pak? Mubazir. Nah, dalam ketidaksia-siaan itu kita dikasih akal untuk melihat dulu. Gitu, melihat gimana sih, apa sih, gimana sih itu. Nah, gitu. Untuk melihat sekarang proses Pak Wahyu menjadi seorang entrepreneur jalan kesuksesan mie maksud, boleh nggak Pak kita diajak? Boleh. Yuk, kita lihat proses produksinya. Awalnya dulu begini nggak? Dulunya nggak begini, dulu ada alat mesin di dalam itu